Manipulasi dana belanja kampanye Capres-Cawapres dikhawatirkan terjadi lagi di Pilpres pada Juli mendatang. Tadi kalau kita sudah cerita TVC mungkin ya bagaimana kalau cara menekannya dengan memperbanyak tone berita gitu kan. Kita lanjutkan lagi soal tone berita. Ya, ini sama seperti orang mengatakan ya akuntabilitas untuk dana kampanye ini memang banyak orang meragukannya, Mas Tom. Ya saya tidak sependapat, Mbak, karena sekali lagi itu kita lihat saja di laporan-laporan kemarin seluruh partai di legislatif kemarin. Ya, itu saya rasa tolak ukurnya harus sesuatu yang bisa diukur lah. Ya, dan itu saya rasa suatu base point lah yang bisa diukur. Apakah partai-partai akuntabel atau tidak? Dan jelas jawaban dari saya ya iya. Kalau kami di Gerindra sudah dari dulu sebetulnya kami mendapatkan waktu itu Transparansi Internasional memberikan kita predikat partai yang paling transparan. Ya itu Pak Nasdem belum ada kali waktu itu. Ya, lupa. Saya kira begini, biar bagaimana ini kan dana kampanye aturannya sudah bagus. Artinya dia tidak boleh bersumber dari pihak asing. Dia tidak boleh bersumber dari APBN, APBD. Dia tidak boleh bersumber dari yang tidak jelas identitasnya. Kalau itu terjadi, ya kan, saya kira itu uang kembali ke negara dan itu diberikan sanksinya. Nah, tapi menurut saya sanksinya ini yang belum tegas. Kalau kita berpikir, ya kan, kita tidak mau ini proses menjadi mekanisme keuangan menjadi proses laundering. Ya, money laundering. Itu yang saya kira harus tegas. Kita semua sepakat. Mas Tommy sepakat sanksinya memang belum tegas. Harus ada tindakan. Belum tegas. Harus ada tindakan. Jadi saya kira keraguan saya pada KPU soal ketegasan. Sekali lagi. Tadi nyerang KPU. Bukan. Ya. Saya kira betul. Kita alami begini. Ya. Ketika dia temukan bahwa data ini, uang ini berasal dari sumber tidak jelas, ya kan? Apa sanksinya itu yang saya kira tidak pernah dilakukan. Iya, Don. Ya, saya rasa murah mahalnya nanti kampanye Pilpres ini sudah bisa ditentukan oleh persepsi publik terhadap dua calon ini. Jadi sebetulnya mereka sudah punya pilihan dan mempertajam persepsi itu akan menentukan murah mahalnya. Yang saya khawatir ada menyediakan dana mahal sekali untuk sebuah persepsi yang sudah jelas di masyarakat. Oh, saya sudah preferensinya ini gitu. Tapi dananya mungkin kelebihan gitu. Ada yang mungkin juga menyiapkan kurang karena merasa persepsinya sudah bagus. Ternyata tidak seperti itu misalnya. Dan itu kan susah mengukurnya ya, Mas ya. Iya. Nah, gimana kira-kira kalau menurut saya yang saya nunggu dengan hati berdebar-debar adalah yang dana dari bawah ini. Itu ukuran demokrasi kita loh. Kita lihat seberapa bergairahnya orang mau menyumbang walaupun Rp1.000. Itu akan sangat menentukan. Nanti kalau angkanya tiba-tiba fantastis, nah saya nggak berdebar-debar lagi. Berapa kemudian angka dikeluarkan bergantung kepada sasarannya, begitu Bang Don? Mas Tommy? Saya setuju, Mbak. Sekali lagi saya mau tanya sasarannya siapa? Oh sorry, sasaran apa? Sasaran ada penajaman sasarannya segini, makanya angkanya butuh segini, begitu Mas Tom? Saya kembali lagi, Mbak. Ini kan kita bicara dua hal yang menurut saya mungkin sedikit berbeda, ya. Dalam artian kalau dari segi mobilisasi dana dari bawah itu dan prinsipnya bahwa itu yang akan memajukan demokrasi kita, participation dari bawah, saya sangat setuju. Sekali lagi, ini kembali ke sistem dan struktur yang ada sekarang. Bagaimana kita menampung itu dan bagaimana kita membuat, karena kita masih belum seperti Amerika, Pak. Itu loh, itu maksud saya seperti itu. Obama melakukan itu, saya rasa konteksnya sangat berbeda. Sistem infrastruktur sudah ada, sudah bisa tolak ukurnya sudah jelas, sanksi juga sangat jelas. Ini kan kita belum. Ini sistemnya masih dalam pembentukan. Nah, kedepannya saya rasa ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan bersama dan itu bukan hanya partai politik, itu harus dari semua lini. Kalau melihat anggaran yang ada, kos terbesar ada di mana, Mas Tom? Dari anggaran sekarang saat ini ya jelas logistik itu bisa baju ya dan iklan jelas, saksi itu artinya semua besar jadinya. Loh iya.
Itulah sekarang saat ini realita yang ada sekarang untuk kita sebagai pemain dalam konteks politik ini, disitulah pos-pos terbesar tadi. Oke. Ya, saya kira betul. Yang paling besar adalah logistik karena angka kemarin ya kan dengan pemilu legislatif itu angka tertinggi kita ada di logistik dengan operasional. Karena operasional itu kan pergerakan ya kan dari para caleg ke sana itu tinggi operasional. Itu kan menurut saya jadi tapi begini, kalau kita mau katakan bahwa ya kan media mulai kita tempatkan sebagai yang membuat proses politik menjadi murah, itu saya kira penting diperhatikan karena aspek media ya kan, dan jangan pernah curiga juga soal iklannya diperkecil, main di berita. Saya kira masyarakat itu akan tahu kalau sudah narsis over pula dibantiin sama dia. Iya kan? Saya kira kalau pemberitaan dari media cetak, saya kira kita sudah lama memahami bahwa harus ada tempat space untuk kontestan, itu dengan sengaja malah dirancang gitu ya. Dan yang sekarang dikeluhkan masyarakat itu adalah media broadcast, televisi, ya itu kelihatan selain tadi berpihak sudah jelas kontrasnya, nggak mau memberikan semacam ya itulah iklan masyarakat, layanan masyarakat, ya itu juga perlu. Berilah. Dan pemerintah yang tadi yang saya kritik juga, pemerintah itu harusnya bisa dalam bentuk in-natura. Ini masalah besar loh. Karena supaya tidak makin besar dana kampanye dan akhirnya. Masa duit terus sih kalau politik sama dengan duit ya berat lah. Saya masih terus yang tadi, saya kembali lagi ya. Ini ada hasil survei indikator Burhanuddin Muhtadi. Ini gini, kan di situ sudah dibilang bahwa Prabowo itu kuat dalam wibawa dan tegas. Lalu kemudian Jokowi itu kuat dalam hal amanah, jujur dan perhatian kepada rakyat. Nah ini dari hasil survei indikator ya, indikator politik. Sering mungkin secara metodologis kampanyenya kan tinggal disesuaikan dengan ini. Bagi saya sudah bisa memilih saya ini. Saya memilih yang tegas dan berwibawa, saya akan pilih Prabowo. Saya milih yang jujur, amanah dan dekat dengan rakyat, saya pilih Jokowi. Kira-kira begitulah orang-orang sekarang terpolarisasi. Bagi saya itu akan mempengaruhi cara teman-teman ini beriklan atau membiayai politiknya gitu. Kalau lihat struktur kosnya tadi tetap masih iklan, masih hal yang sesuatu yang kalau kita bilang masih umum gitu. Nah, karena begini, orang di Papua tentu berbeda. Dia lebih butuh yang mana, lalu kemudian di Jawa butuh yang mana, kan itu kira-kira. Dan itu menentukan logistik apa di sini dan apa di sana gitu. Kira-kira gitu. Dan mungkin ini Pak Don, kita jangan saya rasa statistik yang paling semua tim memikirkan adalah 40% undecided kan. Oh, 40%. Itu kan sesuatu yang besar sekali kan. Kalau di negara apapun itu luar biasa besarnya. Saya rasa setiap tim kita jelas bagaimana mencoba merangkul undecided tadi. Artinya apa? Artinya iklan dan sebagainya tetap pasti akan jalan. Nah, ini kembali ke poinnya Pak Budi kemarin mengenai peran pemerintah. Kan mungkin saya salah, cuman di luar negeri ada istilah kerennya public service announcement ya, itu kan iklan PSA. itu kan iklan yang tidak dibiayakan atau dikurang. Nah itu mungkin sebetulnya undang-undangnya mewajibkan itu TV. Betul. Dia wajib. Jadi itu ke depan maksudnya 20% dari iklan pemilunya mau dimasukkan sebagai PSA? Bukan. Ke depannya kan kita bicara hal-hal yang lebih baik ke depannya. Saya di KPI Tom pernah di sana. Saya jalanin cuma setengah masanya. Dan itu 20% dari durasi iklan itu mestinya didedikasikan untuk PSA. Gitu. Tapi saya kira begini, ini yang kami lakukan itu adalah kita ingin katakan dengan kolek dana, ya kan, misalnya kekhawatiran Mas kita bisa jawab dalam waktu. Tadi saya baru dapat ini sudah 192 jutaan gitu ya dalam waktu satu hari ini aja. Nah itu kan semangatnya adalah bahwa politik itu harus tidak politik yang membayar pemilih. Politik itu adalah saya kira sesuatu yang ini jalan efektif untuk melawan. You nggak usah bayar deh. Gua punya pilihan kok.
gue malah ikut nyumbang. Itu sekaligus mencoba melihat seberapa besar pemilih gitu. Dan itu dari sisi, tapi sisi kultur politik itu penting. Jadi kalau dia ada siapapun mau mengatakan akan bayar pemilih, dilawan. Semangat itu yang kita tumbuhkan. Gitu. Itu yang menurut saya menjadi baik. Jadi politik itu harus murah dan politik sederhana, sesederhana Jokowi. Mulai kampanye. Kita sudah sampai di bagian akhir, Mas Pes, saya boleh dapatkan kalau tadi menyambung Tommy aja ya, saya kira memang makin menarik kalau 40% itu ya undecided. Yang lebih murah itu sekarang zamannya micro targeting. 40% itu siapa dan nggak semuanya mau menelan duit. Kalau didekati dengan cara yang baik tanpa uang pun mereka bisa. Jadi bisa lebih maksudnya Mas Bas masih bisa lebih murah lagi kalau sasarannya benar-benar digarap tepat. Micro targeting itu kan menelaah, menganalisa segmen-segmen dalam masyarakat yang undecided tadi. Kan misalnya mahasiswa, dia kan masih idealis. Jadi dia nggak perlu duit kok, tapi didekati gitu loh. Cara mendekatinya juga butuh duit itu, Mas Bas. Mas, closing statement dari Anda. Karena kita sedang berbicara mobilisasi dana kampanye, mungkin closing statement saya coba rangkum lah. Saya rasa kita sebisa mungkin bahwa kampanye apapun akan membutuhkan dana. Itu udah sesuatu yang lumrah di mana-mana. Sekarang bagaimana kita pertama akuntabilitasnya itu saya rasa itu yang paling penting saat ini untuk mereduksi pemikiran atau perasaan di masyarakat bahwa kok partai politik tuh menghambur-hamburkan uang aja sih gitu loh. Asal kita bisa akuntabel menjelaskannya, saya rasa itu udah langkah yang baik. Itu langkah pertama, Mbak. Langkah kedua ke depannya, kita terus harus memperbaiki sistem ini. Apakah dengan kiat-kiat yang Bapak katakan tadi, saya rasa itu. Tapi itu juga bukan hanya partai politik, itu seluruh pemerintah, penyelenggara, profesional akuntansi, itu semua harus bergabung untuk menjelaskan. Saya rasa itu. Mas Ferry. Ya, saya kira kita menggerakkan, mulai kita kenal dengan kalau ada citizen journalism, ini ada citizen political. Jadi keterlibatan masyarakat sebagai pemilik saham dari semua proses politik dan penentu dari semua arah politik. Itu yang saya kira kita raih dengan ini, dan kita akan katakan bahwa mereka itu memerlukan sebuah kejelasan visi tentang style kepemimpinan. Mereka tidak butuh uang. Makanya kita ekspresikan dengan ini. Dan mudah-mudahan saya kira semangat kita adalah mengatakan bahwa politik itu tidak sama dengan harus mahal atau foya-foya atau membuang uang. Itu yang saya kira kita harus jawab bagi siapapun. Makanya mungkin berita satu bisa memurahkan. Bang Don. Iya, di tengah-tengah pertempuran media mainstream, sebetulnya yang saya amati, pertempuran di sosial media itu jauh lebih sengit sebetulnya dalam pertarungan pilpres kali ini. Belum tentu besar. Belum tentu besar, tetapi black campaign, negatif campaign sangat seru. Yang menarik sebetulnya adalah saya setuju bahwa sekarang sudah mulai berkembang kultur baru dengan penggalangan dana yang dilakukan untuk dari publik, lalu kemudian dengan transparansi yang dibuat oleh Gerindra, itu adalah kultur baru dalam politik kita. Yang ingin saya katakan sebetulnya di tengah-tengah pertempuran itu, saya pikir karena cuma 2 calon nih, saya rasa seperti iklan sebuah minuman. Sebetulnya semua orang sudah punya pilihannya gitu, apapun partainya. Presidennya toh cuma 2 yang akan dipilih, Jokowi atau Prabowo. Saya kira itu saja sekarang. Iya, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines ya. Kos politik pasti ada, yang pasti harus kita perangi adalah money politik. Saya Nunus Tiani, terima kasih, sampai jumpa.